Kemudian permasalahan selanjutnya, bolehnya salat tidak menghadap ke arah kiblat bila dalam situasi dan kondisi ketakutan dan dalam keadaan salat nafilah atau salat sunnah, seperti di atas kendaraan ketika dalam perjalanan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farijalan aw rukbana, surah Al-Baqarah ayat 239. Jika kamu dalam keadaan takut tertimpa bahaya, maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Jadi kalau kita takut terkena bahaya sementara kita di atas kendaraan, maka salatlah kita apa adanya di atas kendaraan. Yang penting niat kita sudah menghadap ke arah kiblat. Seperti kita di atas kuda atau di atas perahu, di atas kapal, atau di atas unta misalnya. Begitupun di atas pesawat, karena tidak mungkin pesawatnya mengarah ke sana, kita mau balikkan pesawatnya dulu ke arah kiblat baru kita sholat. Dan juga dalam sebuah hadis, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mustaqbilil qiblah wa ghair mustaqbiliha, qala Nafi'un la ara Ibnu Umar dzakara dzalika illa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, mereka menghadap ke arah kiblat dan kadang-kadang tidak menghadap ke sana. Nabi berkata, aku tidak melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan hal tersebut kecuali bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Malik kitab Al-Muwatta. Dan Nafi' ini adalah murid dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sedangkan dalam hadis yang menunjukkan bolehnya kita salat di atas kendaraan, ya, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilatihi qibla ayyi wajhin tawajjaha wa yutiru 'alayha ghaira annahu la yusalli 'alayha al-maktubah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah di atas untanya sesuai dengan arah kendaraannya dan mengerjakan salat witir di atasnya juga. Namun beliau tidak pernah salat wajib di atasnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Nabi kalau salat sunnah di atas kendaraannya, untanya, beliau salat sesuai arah tunggangannya. Namun sekali lagi, walaupun salat wajib bisa kita lakukan di atas kendaraan apabila ketika kita akan turun dari kendaraan akan ada mara bahaya yang akan mengancam kita, maka hukum asalnya boleh melakukan salat wajib di atas kendaraan. Kemudian kesimpulan terakhir, barang siapa yang sudah berusaha menghadap ke arah kiblat lalu ia salat menghadap ke arah yang diyakininya, kemudian ternyata itu keliru, maka ia tidak usah mengulanginya. Jadi barang siapa yang sudah berusaha mencari arah kiblat, lalu setelah itu, setelah selesai sholat dia ketahui bahwa tadi waktu melaksanakan sholat dia tidak menghadap ke arah kiblat, maka tidak usah dia mengulangi sholatnya. Kecuali apabila dia sementara sholat lalu dia tahu bahwa dirinya salah menghadap arah kiblat, maka hendaknya dia membalikkan tubuhnya. Baik, perhatikan. Misalnya ada orang melaksanakan sholat zuhur, dia mengira arah kiblat itu di arah selatan. Ketika dia selesai 2 rakaat, baru dia ketahui bahwa arah kiblat itu berada di barat, maka hendaknya dia memalingkan dirinya menghadap arah kiblat. Dan ini tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena termasuk gerakan yang dibutuhkan. Ini juga yang pernah Nabi SAW lakukan. Dulu Nabi melakukan sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian setelah turun ayat Al-Quran,
fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka Nabi langsung membalikkan tubuhnya 180 derajat menghadap ke arah kiblat. Jadi misalnya kamu pulang ke kampung, kalau di Bantaeng kiblatnya kita menghadap arah barat sana, tapi kalau di Kendari kiblatnya menghadap arah timur, menghadap ke sana. Kadang kalau kita bepergian datang dari jauh, kadang kita lupa kiblat kita. Misalnya kita baru datang dari Kendari, pas datang di sini kita sholat dia menghadap ke timur. Maka ketika dia baru sadar saya berada di Bantaeng, kiblatnya bukan ke arah timur tapi ke arah barat, maka hendaknya memalingkan dirinya langsung ke arah barat dan tidak usah mengulangi sholatnya yang tadi menghadap ke arah timur. Ini dalilnya tadi ya tentang Nabi ketika masih sholat menghadap arah Baitul Maqdis. Lalu turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka Nabi langsung berputar menghadap arah kiblat sementara beliau menunaikan salat. Dalil yang kedua, an Amir bin Rabi'ah qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin muzlimatin falam nadri ayna al-qiblatu فصلى كل رجل منا على هياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu yang berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan di malam yang gelap gulita. Kemudian kami tidak tahu di mana arah kiblat. Maka masing-masing di antara kami sholat sesuai dengan arah yang diyakininya masing-masing. Tatkala pagi hari kami sampaikan, kami beritahukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadapkan wajahmu, maka disitulah kamu menemui Allah Subhanahu wa taala. Hadis hasan riwayat Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Baihaqi. Jadi ini menunjukkan apabila di malam yang gelap gulita kita akan menunaikan salat, maka bolehnya kita berijtihad sesuai dengan keyakinan masing-masing. Apabila kita sudah menunaikan ibadah salat, lalu kita ketahui ini tidak menghadap arah kiblat, maka salat kita tetap sah dan tidak usah diulang karena kita sudah berusaha. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebani hambanya yang tidak bisa dipikulnya kecuali apa yang dia bisa pikul. Dan Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupanmu. Tentu pada hal-hal yang seperti ini termasuk di dalamnya.